Ya udah langsung aja kita panggil Tepuk tangan untuk Blind Man Jack. Ya. Oh iya mic-nya lupa. Jangan maju banget ya. Angkat tangan kalau udah nyerah. Oke, cek. Selamat siang semuanya. Udah kelihatan kan ya, mana yang bego, mana yang buta kan ya. Ya loh, gue diundang ke sini tuh jujur, gue berharap Rocky Gerung ada di sini ya. Karena gue pengen banget diskusi sama beliau, beneran. Meskipun nanti endingnya juga ketahuan sih, gitu, siapa yang buta, siapa yang dungu gitu kan. Gitu, tapi ya udahlah ya. Nama gue Jack, seperti yang tadi katakan, gue buta, tapi gue kerja. Dan apa ya, siang hari ini mungkin gue mau ngobrol aja gitu. Kita hari ini mau ngobrolin pooling ya. Ngobrolin pooling artinya ngobrolin ngumpulin suara. Dan kalau udah masalah ngumpulin suara, orang-orang dengan disabilitas ini sering banget jadi bahan buat eksploitasi. Ya kan? Lo pikir lo masih bisa bayar suara orang-orang dengan disabilitas dengan bayar sembako gitu kan, dengan ngasih kebutuhan lain, terus lo dapat suaranya mereka. Lo pikir lo belanja pakai digital money dapat cashback gitu? Udah nggak musim. Ya. Karena sekarang tuh kita udah lebih kuat. Kita udah lebih tahu gitu kalau ternyata selama ini kita dieksploitasi gitu. Ya. Organisasi-organisasi disabilitas, lo mungkin nggak tahu. Banyak organisasi disabilitas ada di Indonesia dan itu yang memperkuat pergerakan kita. Ini masih pada di sini kan ya? Oke, sip. Ya. Takutnya pada ngendep-ngendep keluar kan nggak ada suaranya. Ya. Organisasi kita tuh lebih kuat. Kenapa? Gua kasih contoh. Organisasi tunanetra. Semua anggotanya buta. Tidak ada yang saling memata-matai. Makanya kita kuat. Ya kan? Organisasi tuli. Semuanya tidak bisa mendengar. Makanya tidak ada bisikan setan. Iya kan? Makanya kita kuat. Organisasi tunadaksa. Ya, tahu kan? Yang pakai kursi roda, yang kakinya nggak ada, yang tangannya nggak ada. Karirnya mereka lancar semua di sana. Kenapa? Karena tidak ada yang saling jegal dan tidak ada yang saling sikut. Itu loh. Dan ya mestinya lo juga sebagai pelaku politik gitu ya, sebagai anggota partai apapun lah, caleg kayak mau capres segala macam. Udah deh, stop deh. Stop eksploitasi orang-orang dengan disabilitas karena lo nggak ngerti. Lo nggak ngerti sama sekali tentang disabilitas. Lo harus belajar disabilitas dari orang yang ngerti tentang disabilitas. Contohnya, nih, 6 periode buta. Nggak ada yang protes? Iya kan? Ini baru 3 periode diperpanjang aja banyak protes. Gue 6 periode. Ya. 2 tahun lagi gue ngalahin Soeharto. Nggak ada yang protes. Nggak ada yang protes. Gitu. Dan seperti tadi, gue juga meskipun gak ngeliat, perspektif gue lebih bagus. Nah, logika gue lebih bagus. Ketika orang bilang ke gue, wah Bang Jack, negara kita nih bahaya nih. Kenapa? Kita dikuasain Tionghoa. Enggak, kalau gue bilang kita dikuasain Batak. Materainya kepake kayaknya. Gitu. Nah, sementara lo semua masih berpikirnya tuh kayak tadi. Wah udah sedekahin aja orang dengan disabilitas pasti nanti dia nurut. Tuh kan, pelaku tuh yang ketawa tuh. Karena apa? Itu masih sering terjadi di mana-mana. Ya, contoh nih, gue nih kemana-mana kayak tadi. Gue kesini naik KRL. Turun Palmerah, nyambung angkot, turun di depan, ya kan? Di KRL, gue lagi gelantungan, tadi kan agak penuh ya karena udah nggak PPKM lagi. Lagi gelantungan, ada loh yang nyelipin duit ke saku celana gue. 5.000. Gaya gue kayak gini ya, catet ya, lo foto ya. Gaya gue kayak gini ngasihnya tuh masih 5.000 tuh nggak lo?
Ya Allah. Udah gitu gue kasih tahu. Sejak pandemi, gue tuh punya, biasanya kan gue kemana-mana naik ojol. Jadi gue punya kebiasaan baru, gue beli helm buat higienitas gue sendiri, karena gue gak mau pakai helm orang lain. Jadi gue beli helm, dan helm itu gue tenteng-tenteng kemana-mana. Ya. Dan karena gue juga masih pelit, jadi kadang-kadang gue naik Transjakarta, itu helm gue bawa. Nanti kalau udah turun di halte, baru gue manggil ojol, gue pakai helmnya gitu kan. Nah gue ke kantor nih, dari Veteran ke Bayoran Lama, ya, sampai Setiabudi. Gue naik busway, dari Veteran sampai Blok M, helmnya gue tenteng. Dari Blok M sampai Duku Atas, helmnya gue tenteng. Di Duku Atas gue manggil ojol, helmnya gue mau pakai, ada duit di dalamnya. Ada duit, gue gak bohong. Gue cuman berpikir, orang pertama, itu kan pasti kan kepancing ya. Pasti kan kepancing. Ada yang naruh duluan, terus begitu gue jalan lagi ada yang lihat, ada duit tuh, kasih juga kan gitu ya. Pasti gitu. Pertanyaan gue adalah, orang pertama yang naruh duit di helm gue, pikirannya apa? Pikiran dia apa? Mungkin dia berpikir, gila, nih pengemis sehari dapatnya berapa ya? Wadahnya gede banget. Biasa kan cuma bawa bungkus permen ya kan, gelas air mineral, ini bawa helm gitu kan. Coba, tolol mana dia daripada gue? Iya loh. Dan kita tuh punya kekuatan jauh lebih kuat dari mahasiswa. Percaya nggak lo? Mahasiswa turun ke jalan, ya demo, dorong-dorongan sama petugas. Sering terjadi, betul? Jangan ngangguk, gue nggak lihat. Betul. Nah, betul kan? Ampun Bang Jack. Orang-orang dengan disabilitas, lo pernah melihat mereka demo? Pakai kursi roda, tunanetra turun ke jalan, ada, sering, ya. Dan gak pernah dihalangin sama pagar betis. Brimob minggir semua, kita tinggal bilang, mau gak anak lo cacat, gue doain nih gue. Minggir semua. Minggir semua, minggir. Itu sebabnya kenapa suara kita tuh sangat diperhitungkan di pemilu. Orang pada berebut-rebut untuk dapetin suara kita dengan cara yang salah. Itu tadi, karena lo gak belajar, lo mikirnya kita masih bisa disedekahin. Lo gak belajar. Sama seperti lo mau masuk ke Indomaret, lo lihat pintunya tulisannya tarik, padahal itu bisa didorong. Nah lo gak belajar dari situ tuh. Ya kan? Jadi mulai dari saat ini, coba kalau lo memang mau melakukan pendekatan sama orang-orang dengan disabilitas, lo cari expertnya. Jangan, ini sekarang nih ya, kalau lo baca koran atau lo aktif di dunia development deh, kalau lo tahu tentang pembangunan sustainable dan lain sebagainya, lo pasti tahu yang namanya gender and social inclusion. Ya. Paham kan? Sekarang banyak pekerjaan, banyak NGO atau pemerintahan itu mereka juga nyari orang yang expert di bidang itu. Tapi yang direkrut siapa? Biasanya kalau lo lihat rekrutmennya adalah apa? Pengalaman 10 tahun di bidang development, mampu berbahasa Inggris, tahu tentang gender analysis, ya kan? Tahu tentang pemetaan kemiskinan sosial, bla 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 segala macam. Makanya akhirnya ketika lo dapet orangnya, kerjaan SDGs ini nggak akan kelar, because they're not the expert. Tapi coba kalau lo bikin lamarannya, dicari, ya. Social inclusion untuk disabilitas, expert, pengalaman, minimal 10 tahun di kursi roda, bisa bahasa isyarat, mampu jalan sambil merem, ya kan? Pernah sekolah di SLB, nah itu pasti tahu tuh masalah-masalah negara pasti selesai. Karena masalahnya dia aja puluhan tahun kelar, ya kan? Masalah gua aja, gua sekarang apa? Gua kuliah, gua kerja, bisa. Segitu gue gak ngeliat tuh, coba kalau gue ngeliat. Ya kan, gitu loh. Dan ya masalah sedekah-sedekah ini tuh aduh masih berjalan terus gitu. Gue juga sering
Kayak tadi di depan, turun, gue lapar kan, ada tukang gorengan. Gue beli gorengan, bang beli tahu isi 1, lapar doang kan. Udah, kasih, berapa bang? Udah gak usah dek, doain aja biar dagangan saya laku. Ya gue ngedoain diri gue sendiri aja kadang-kadang gak jabah ya. Agak susah gitu loh. Partai juga modelnya begitu tuh, datang-datang ke panti, ngasih-ngasih duit, doain ya kita menang. Gitu doang gitu. Apa namanya nggak ada ininya, nggak ada effortnya untuk membuat kita lebih baik gitu. Tips yang berikutnya, kalau lo memang mau dapetin suara orang dengan disabilitas, lo harus menyelesaikan permasalahan disabilitas itu dari segala sektor. Lo nggak bisa nyelesain dari satu sektor. Ya. Sekarang urusan disabilitas siapa yang pegang? Kalau pemerintah? Kemensos, ya kan? Tapi kalau kita bicara masalah pendidikan, apa Kemensos ngerti? Nggak ngerti kan? Kita ngomongin masalah ketenaga kerjaan, apakah Kemensos ngerti? Nggak ngerti kan? Makanya banyak pelatihan-pelatihan yang dibawa Kemensos dulu nih ya. Itu pelatihannya tuh terkotakan di satu segmen tertentu. Ya kalau zaman dulu nih misalnya gue ketahuan nih, wah ini ada Jack buta, terus gue dibawa ke pantinya Depsos, zaman dulu kan masih Depsos kan. Lihat, wah mas ini buta gak bisa ngeliat, udah mijet aja. Kamu kan kalau ngeraba-raba gak dimarahin tuh katanya. Gak bakal dimarahin gitu kan. Gitu, datang lagi yang tuli gitu kan. Wah kamu gak bisa dengar ya? Ya udah kalau gitu kamu di salon aja, kan nggak keberisikan tuh kalau suara hair dryer kencang banget. Gitu. Nggak di ini dulu, nggak di-assess dulu gitu loh. Kemampuannya apa, dia minatnya apa, di mana itu nggak di-assess gitu. Tapi kalau sektornya dibagi, jadi semua departemen tahu nih ada bagian disabilitasnya, mereka kan tahu gitu. Gimana caranya transportasi lebih aksesibel, ya kan? Sekolah bisa lebih inklusif. Tenaga kerja bisa lebih merekrut orang-orang dengan disabilitas juga. Karena semuanya dapat, semuanya tahu. Lah mohon maaf, menteri sekarang aja, mohon maaf nih, so tahu juga. Kemarin ada kejadian kan, dia nyuruh anak tuli ngomong. Udah jelas-jelas anak ini gak bisa ngomong, dipaksa sama dia untuk ngomong sama menteri satu ini. Terus dia bilang, saya hanya mendukung dia agar menggunakan apa yang telah diberikan oleh Allah, dimaksimalkan. Gitu kan? Ya kalau misalnya dia mau memaksimalkan pemberian Allah, ya ke kantor dia jalan kaki dong, gak usah naik mobil dong. Ya dong. Terus dia bilang juga, ini kan saya menyemangati. Ya kalau udah gak bisa, mau disemangatin kayak apa juga gak bisa juga. Gak bakal bisa. Karena caranya dia emang udah, dia udah bahasa isyarat gak bakal bisa ngomong. Sama kayak lo goblok matematika, ya. Terus lo disuruh maju sama guru lo di depan papan tulis, ayo nak, kerjakan. Sampai kapan juga lo bakal cuman, depan papan tulis kan cuma kayak gitu doang kan. Gitu loh. Jadi ya sekarang lebih sensitif aja lah. Kalau kita memang memang mau mengurus untuk teman-teman disabilitas jadi bagian dari negara kita, bagian dari warga negara kita, ya lebih serius aja gitu. Karena kita nggak cuma jadi objek, kita juga bisa jadi subjek dari pembangunannya. Kita yang jadi pelakunya. Gitu. Lo pikir trotoar sekarang lebih aksesibel gara-gara siapa? Ya kita juga. Kita ngasih tahu gitu loh. Dulu orang pasang guiding block kayak apa? Ngaco kan? Tahu guiding block kan ya? Jangan ngangguk. Tahu. Guiding block yang kuning-kuning itu kan? Dulu itu dipasang tanpa konsultasi sama teman-teman yang buta. Lo tahu cara masangnya gimana? Nih. Ini ada pohon. Ya. Pohon sebelah kanan nih. Ada guiding block yang muterin pohon. Oke? Sebelah kiri ada pohon lagi. Ada guiding block yang muterin pohon itu lagi. Lalu ada guiding block yang menghubungkan antara satu pohon dengan pohon yang lainnya.
Temen gua 4 masih muter di situ sampai sekarang, tau nggak mau nonton acara ini nggak datang-datang. I'm Blind Man Jack, thank you very much.